Berarti saya harus berjuang kan, udah dimulai musuh gak diakhiri Iya. kan. Dari situ berpikir kan, nggak usah deh nyari ruko. Kalau saya mau nyari ruko, dalam besi gak punya duit loh. Pasti gak punya duit, Iya. malah cari ruko. Pemirsa, balik lagi bareng gue Aris Jabrik, pedagang nasi goreng yang hobi touring, traveling dan juga hunting tempat-tempat yang dianggap penting. Ini adalah video episode kedua wawancara saya dengan Mas Tri Sumarno, CEO dari Ayam Penyet Mas Marno beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber sehingga kemarin sudah mencapai di atas 100 subscriber. Belum ada waktu 1 bulan video ini tayang, baru 2 hari dengan lebih dari 400 viewer. Terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Aris Jabrik. Semoga kedepannya channel ini bisa berkembang, membawa manfaat untuk kita semuanya. Langsung saja kita simak wawancara episode kedua saya dengan Mas Tri Sumarno, CEO dari Ayam Penyet Mas Marno. Di sini nanti akan kita temukan banyak pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman dari Mas Tri Sumarno yang sangat menginspirasi. Selamat menonton. Apa tuh? Sekarang lebih pilih mana, jadi karyawan atau jadi pengusaha? Kalau saya Jadi enak apa? mana, karyawan apa jadi pengusaha? Dua-duanya enak. Dua-duanya. Walaupun yang sekarang jadi karyawan, gak apa-apa, nikmatin aja, enak kok. Walaupun sekarang jadi pengusaha, Enak juga. enak juga. Ya kan semua ada plus minus ya. Hmm. Karena kalau saya kenapa saya kerja sambil usaha? Hmm. Ya, kita ada plusnya juga. Hmm. Walaupun aset saya udah berkembang waktu itu, saya tetap kerja. Hmm. Karena kerja bukan hanya masalah uang. Hmm. Tapi kerja itu mendidik mental. Betul. Saya harus bangun pagi kan, Iya. disiplin kan. Iya. Saya harus datang ke kantor tepat waktu kan. Betul. Ya itu kan mendidik saya juga berdisiplin. Betul. Kalau saya jadi pengusaha dari awal nggak kerja, saya bangun suka-suka, itu nggak? Iya, betul. Itu mentalnya nggak bagus kan. Betul, betul. Terus makan seenaknya. Iya. Iya kan, namanya bos kan. Iya, benar, benar, benar. Itu enaknya, jadi kerja sambil apa? Kerja sambil jadi pengusaha, itu enaknya di situ. Enaknya Dari gitu. segi mental kita jadi karyawan, diomel ya udah, diomelnya masalah. Iya kan? Betul, betul, betul. Itu enaknya sambil belajar. Mental, sambil belajar, betul. Sambil belajar. Dan di tempat kerja itu kalau pengalaman saya sendiri, saya bisa menemukan orang-orang sukses yang bisa kita ambil ilmunya, betul tidak? Bisa. Di tempat kerja Kerja, kita. iya. Nah, jadi kita kadang ketemu dengan orang-orang yang hebat, yang kita bisa belajar secara tidak langsung dari diri. Ya benar. Iya. Tiap orang unik kok unik, tiap orang itu pasti punya nilai positifnya, itu aja ambil. Ya mungkin dari segi apa kurang, dan tertentu pasti dia punya ujian. Mungkin dia nggak ada, tapi dia jiwa sosialnya ada, ya kan? Kayak gitu aja. Dan kita fokus ke sesuatu orang ya positif aja. Kalau mikir negatif ya nggak ada kelar ya. Terus kumpul sama orang-orang positif yang bisa dukung. Positive thinking, saudara. Ya berpikir positif. Berpikir aja. positif, pemirsa. Itu yang rusak. Kalau kita bawa, kadang-kadang kalau sakit hati dibawa terus, kita ya rugi kan. Kita mikirin orang yang apa, yang jeleki kita. Padahal yang jelek kita udah tidur nyaman, kita pikiran terus. Kan rugi 2 kali kan. Iya, benar, benar. Kita mikir gitu segala macam. Kalau saya fresh aja. Ada satu tip dalam proses perjalanan saya kan nggak mulus. Dari benar-benar nggak punya duit, akhirnya bisa punya aset, itu kan panjang ceritanya. Tapi saya punya jalan. Kalau misalnya saya dalam posisi jatuh atau tertekan ataupun apa, saya berusaha membuat happy. Berusaha membuat happy. Happy nggak harus mahal ya. Nggak harus mahal. Jadi happy itu nggak harus mahal. Kalau misalnya nih saya kasih ilustrasi begini. Kalau kita punya, misalnya tiba-tiba ada tagihan atau perlu sesuatu modal ya, anggap aja 10 juta. Kalau kita punya uang 2 juta, orang waras kira-kira ngapain?
pasti nyari sisanya 8 juta, bener ya? 8 juta ke bank. Itu orang waras, nggak harus ke bank. Harus di bank. Kalau kita butuh uang 20 juta nih dadakan. Terus ya, terus kita punyanya cuma 2 juta. Orang waras pasti nyari 8 sisanya dong. Sisanya betul. Tapi kalau saya bersisa beda. Gimana, Cok? Kalau saya 2 juta saya habiskan. Loh, kok malah gak 8 juta? Kok malah gimana? Ya, cari rahasianya. Rahasianya Makanya gimana? banyak gue cari. Sekarang gue tanya ya. Dalam waktu saya butuh cari 8 juta itu kan pasti posisi tertekan. Dalam arti kan butuh banget. Iya. Masalah dong, itu masalah Iya, kan? itu masalah. Pasti dipikiri dong. Iya. Kalut segala macam kan? Hmm. Ya. Kalau saya yang 2 juta saya habiskan buat diri saya untuk buat saya bahagia. Nggak harus habis 2 juta misalnya mau jalan-jalan, mau happy, nonton segala saya pakai. Ya, untuk jadi bahagia kan nggak harus mahal sebenarnya, nggak harus. Kadang-kadang kalau itu duit ya buat ngopi, buat jalan gitu. Itu jalan yang orang lain nggak lakuin. Kebanyakan orang lain kayak orang nggak waras. Orang bukannya nyari sisanya malah ini dihabiskan. Kalau 8 Saya buat diri saya bahagia dulu. Mau traveling segala macam saya buat diri bahagia. Terus saya kembali lagi. Dalam posisi saya bahagia, kira-kira nih mencari uang 10 juta dengan dalam posisi saya kalut punya masalah nyari 8 juta, kira-kira gampang mana? Tapi kalau kita bahagia nih, tapi nyari 10 juta, kebanyakan pasti ketika kalut larinya pasti BPKB digadekan. akhirnya kayak gitu. Akhirnya kayak gitu. Akhirnya lari ke bank, terus pinjam ke teman. Nah. Begitu ke teman pinjam ya, udah melas-melas. Itu punya duit lupa kan, itu kasus kan. Biasanya orang suka susah bayar utang kan. Iya. Kalau saya habisin aja. Dihabiskan. Biasanya saya belajar dari proses itu. Saya mendapatkan sesuatu gini. Kalau saya bahagia, saya mikir nyari solusinya untuk nyari 10 juta lebih gampang. Mikir ya, mikir solusinya. Mikir solusi cari 10 juta itu lebih gampang. Karena saya bahagia. Saat bahagia. Ya, enak. Oh, ternyata ide-ide dalam waktu sadar, waktu bahagia, waktu happy. Ide itu akan datang dari sendirinya. Jadi kayak jendela itu terbuka. Jadi kalau kita kalut itu kayak jendela tertutup kan. Jadi pemasukan itu kayaknya tertutup. Orang temen ngasih ide itu sudah kayak blank aja. Tapi biasanya kalau terbuka happy, oh tiba-tiba nongol nih. Oh iya ya kayak gini nih bagus deh gitu. Oh iya. Iya. Karena kebanyakan orang tadi bilang orang waras karena dalam posisi kalut, apa yang terjadi dia lakukan? Aset-aset yang produktif dia jual. Karena mikirnya jangka pendek. Yang penting ini kan dapat 8 juta. Terus pinjam teman ngemis segala macam. Terus jual tahan apa yang kira. Padahal itu aset juga kan. Bisa motor itu juga aset. Teman itu juga aset, jangan salah. Banyak orang jadi berantem gara-gara nggak bayar utang itu kan. Waktu butuh ngemis tapi begitu duit udah lali kayak dilupain. Itu kan prosesnya. Karena teman juga aset. Kalau saya jaga itu. Jadi mending saya happy dulu. Keluar aja pergi kemana kan. Dan itu gak harus mahal ya. Nonton mah 30.000. Ngopi di pinggir kali, ngobrol sama pedagang segala macam. Oh iya, inspirasi kayak gitu ya. Buka-buka internet. Mungkin zaman dulu saya ke warnet gitu kan. Cuma itu aja, simpel. Salah satu contohnya. Apa tuh? Itu ketika kita happy, dengan happy waktu itu bisa keluar dari masalah itu. Salah satu beli ruko. Beli ruko. Malah beli ruko saja. Enggak, salah satu kasus. Nih ada satu mungkin ya kasus kecil ya. Waktu saya kaki 5. Nih, kaki 5 saya digusur. Karena di Jakarta kan memang nggak resmi ya, belum bayar ke preman segala macam. Proses digusur. Dan itu saya tahu itu hasilnya bagus. Kan dong pendapatannya turun, tagihan segala macam. Terus ya uang sedikit lah, paling ada pegangan tapi nggak banyak. Terus saya harus berubah. Saya cuma berpikir nih. Ya kalau saya berpikir langsung di situ, apalagi saya kerja kan punya tanggungan, punya anak segala macam. Kalau saya ikut terlibat di situ, saya bisa stres. Saya di warung, saya pergi cari informasi. Kalau cari tempat yang aman, bisa bisa tulis, bisa baca buku segala macam kan. Apa ya kira-kira Tuhan mau tunjukin sesuatu? Kadang-kadang kan gitu kan. Kadang-kadang ketemu kan, belajar buku. Oh bisa kok, ternyata ada celah kita bisa berubah. Ya dari kaki 5 itu harus jatuh, dalam arti itu kan digusur tutup. Dan saya punya karyawan, punya ini. Kalau saya nyerah ya selesai. Akhirnya itu kan itu sudah bangun 3 tahun kan. Kalau saya nyerah ya selesai. Akhirnya berarti saya harus berjuang kan. Udah dimulai musuh nggak diakhiri kan. Dari situ berpikir kan, nggak usah nyari ruko. Kalau saya mau nyari ruko, dalam posisi nggak punya duit loh. Pasti nggak punya duit? Iya. Malah cari ruko.
oh ternyata Tuhan itu membuat saya harus berkembang naik kelas. Tapi ukurannya dari kaki 5 terus dilihat ruko di Jakarta disewain rata-rata 70-80 juta setahun. Betul. Dan itu nggak mau setahun, minimal ya palingnya kalau ruko 2 tahun. Iya. Bener kan? Iya. Ya kan banyak kan dijual disewa. Tinggal hubungin aja. Hubungi. Berusaha hubungin aja tanya harga berapa. Pede aja kita punya duit. Orang kan Pertama nggak tahu, pede, iya. nggak kenal. Orang tidak tahu. Tapi kita jangan punya duit ketemu, atau jangan enggak. ketemu. Kalau ketemu PD kita turun. Kita mau nggak apa mesti kalah, apalagi ngadepin orang-orang yang pengusaha. Betul. Terus kita datang untuk pakai motor jelek, terus wah betul, potongan betul. begini mau sewa ruko. Kita Biar udah jatuh. aja. Tapi kalau telepon PD aja. Pak maaf, ruko itu jual ya, disewa. Berapa pasarannya PT aja kayak pengusaha. Kebetulan nih saya punya restoran atau apa kan bisa aja orang kan ya tahu. Terus bayarnya pakai apa Bang Rizal? Saat itu pakai duit. Panjang makanya teknis tadi kayak saya pertama nyewa, itu sebagian kan memang nyewa. Dan nyewanya mahal kan. Kalau ruko itu rata-rata di atas 100 juta. Kalau kita dengan modal kecil, kalau berat dalam arti gini. Kalau kita mikir uang punya misal tadi ya, punya 5 juta, terus harus nyewa ruko 120 juta misalnya. Kan gapnya tinggi kan? Gapnya tinggi. Kalau mental nggak kuat kan langsung down. Kayak nggak mungkin. Tapi bagi saya mungkin. Rahasianya. Rahasianya satu, masalah segede apapun, ya. Kalau kita pecah kecil-kecil, itu ternyata bisa selesai begitu. Jadi artinya gini, itu panjang ya kalau masalah ruko nanti bisa di sendiri. Gini, kalau kita melihat masalah itu tinggi, berarti kita masih di bawah, benar ya? Kita ini kita nih. Ini masalah kan tinggi kan? Gapnya tinggi kan? Kita kan berarti di bawah. Kan berarti gede kan? Yang kita kecili bukan masalahnya, masalah nggak bisa dikecilin. Kalau ruko 110 dibuat 5 juta kan nggak mungkin. Ya tentu harganya segitu. Iya. Bener kan? Iya. Masalah bisa ruwet itu kan, misalnya itu kan gede kan? Iya. Gede emang gede segitu. Iya. Tapi gede itu kan sudut pandang, karena kita di bawah nih. Kalau mau ke masalah yang jadi gede, kitanya yang naik. Bukan inti kecil nggak bisa. Beban itu nggak bisa kita kecilin. Yang kita minta sama Tuhan, pundaknya dikuatin. Bukan kita berdoa Tuhan kasih masalah kecil kan nggak mungkin. Bukan ringannya beban, bukan kayak beban 120 itu ringan kan enggak. Kitanya kuatin Tuhan, pundaknya lebih kuat. Jadi mentalnya tumbuh naik. Begitu kita naik, itu jadi kecil. Mungkin awal-awal ngelihat punya uang 5 juta 120 juga gede. Tapi kalau kita bisa menghasilkan 100 juta ya 120 juga kecil kan. Kan faktor kebiasaan kan. Kayak anak kecil duit 10.000 gede banget susah karena dia nggak bisa menghasilkan. Nah sekarang 10.000 ya kayak uang apa? Ya kitanya naik gitu loh. Kitanya harus berkembang, mentalnya harus naik. Dan masalah gede itu nggak bisa diselesain. Saya kecil-kecilin. Kalau 20 juta dibagi 6 berapa misalnya 20 juta jadi kecil ya gitu. Teknisnya cara nyewa ruko saya semua ruko saya kebanyakan yang saya sewa itu saya pakai teknis itu. Telepon karena dulu. kalau saya punya duit gede ini maksudnya sewa itu 120 juta saya punya uang 120 juta saya sewain selesai kan. Bagi saya sayang duit saya. Betul. Kalau punya nih ya masalah saya kan nggak punya nih. Kalau punya aja sayang apalagi nggak punya kan. Kayak gitu kalau saya cari solusi. Karena kalau kita menghadapi tembok nih ini kan anggapnya masalah. Begitu kita mintanya tipis, wah nggak mungkin saya tembus tembok. Tapi kalau kita ternyata ada celah, ada sih kita bisa. Ada banyak teknis kita bisa. Tergantung kita bangun kepercayaan sama orang, gitu, bangun hubungan orang. Nanti kalau masalah beli ruko itu juga sama, kayak gitu. Sewa ruko, beli ruko, cari modal buat usaha. Kenapa saya nggak pernah pakai bank? Karena ada celah yang bisa kita pakai. Dan rahasianya di video saya berikutnya. Saya ajarin kalau aku terbuka. Dan masa setelah saya pensiun kan tinggal buat saya terus berbagi nggak kita nggak bisa kasih materi ya teori apa bisa dipakai monggo. Karena saya kalau sekarang banyak orang-orang yang kadang-kadang datang mau belajar udah monggo aja. Masalah masalah orang kan beda-beda. Penerapan orang beda-beda. Karena saya nggak bisa general semua harus sama kayak gini kan enggak. Masalah si A si B saya ngadep orang kan beda-beda. Pak caranya naikin omset kayak gini kan saya nggak tahu dulu kasus ya. Kalau saya begini tapi begitu cara saya dipakai dia kan belum tentu sama. Ya kayak dokter aja masalahnya gitu. Tapi saya terbuka untuk belajar. Bagilah kesempatan saya
siapa tahu apa yang saya sampaikan berguna, itu akan jadi amal saya. Itu aja. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ikutin terus channel Arif Jabrik biar kita bisa Percaya terus, Mas Arif ya. Terus Udah untuk malang menggali melintang. ilmu dari ayam penyet Mas Ya, Marmo. ntar gua ajari lagi cara ruko, apalagi tadi beli ruko, sewa ruko, jalan-jalan ke negeri murah. Murah tanpa bisa bahasa Inggris pun jalan. Banyak kita ngurus usaha supaya jalan. Terus apa? Udah. Jadi next time mungkin Mas Tri waktu pas pulang ke Nganjuk, atau mungkin saya yang akan mereview ayam penyet Mas Marno di Jakarta. Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti saya ada waktu untuk pergi ke Jakarta. Amin. Amin. Thank you. Salam. Pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Mas Tri Sumarno, CEO dari Ayam Penyet Mas Marno. Semoga video kali ini bisa menginspirasi kalian semuanya untuk tidak ragu lagi untuk membuka usaha di bidang kuliner. Pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan Mas Tri Sumarno, CEO dari Ayam Penyet Mas Marno, pengusaha asal Nganjuk yang telah sukses membuka outlet Ayam Penyet Mas Marno, seorang anak petani dari Kabupaten Nganjuk. Semoga video kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk tidak ragu-ragu lagi untuk membuka usaha di bidang kuliner. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah ini untuk kalian semua yang ingin mendapatkan pendampingan dalam program usaha kuliner. Di video berikutnya akan saya tampilkan program pendampingan pembukaan usaha kuliner. Jangan lupa juga subscribe supaya channel Arif Jabrik bisa berkembang dan menghadirkan video-video yang lebih berkualitas, lebih bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Salam dagang, profit, dan piknik.